Pernah kebayang nggak tinggal di rumah yang bisa pindah-pindah di atas air? Nah, hari ini kita bakal menyelami salah satu keajaiban arsitektur dan budaya paling unik di Indonesia, dunia terapung di Danau Tempe. Yah, Anda nggak salah dengar, di sini rumah itu bukan cuma bangunan mati, tapi bisa dibilang juga kayak kendaraan. Pertanyaannya kan, gimana caranya dan kenapa juga mereka memilih hidup seperti ini? Yuk kita bedah bareng-bareng. Oke, untuk bisa paham kenapa rumahnya bisa begitu, kita harus kenalan dulu sama rumahnya si rumah itu sendiri, yaitu danaunya. Dan danau ini bukan danau biasa, karena danau ini seolah-olah hidup. Lihat deh bedanya. Inilah yang bikin Danau Tempe itu spesial banget. Setiap tahun, danaunya ini berubah drastis. Yang tadinya kelihatan kayak daratan subur, tiba-tiba bisa jadi lautan air tawar yang super luas. Bayangin, lanskap tempat tinggal Anda berubah total setiap tahun. Nah, perubahan inilah yang jadi dalang di balik semua cara hidup mereka. Buat orang-orang di Danau Tempe, siklus ini tuh bukan bencana loh. Justru, ini adalah irama kehidupan mereka. Dan ceritanya jadi makin menarik. Percaya atau enggak, ribuan tahun lalu, tempat yang kita lihat ini sama sekali bukan danau. Dulu, ini tuh selat laut yang super sibuk, jalur perdagangan penting yang nyambungin dua teluk. Tapi, ya namanya alam ya. Seiring waktu, kekuatan geologi, kayak pergerakan lempeng bumi dan endapan lumpur, pelan-pelan nutup selat ini. Akhirnya, yang tadinya laut, terperangkap dan jadi danau purba raksasa. Nah, yang kita lihat hari ini, ya sisa-sisa dari danau purba itu. Jadilah sistem Danau Tempe yang kita kenal sekarang. Lanskap yang benar-benar bernafas. Dia bisa mengembang pas musim hujan dan menyusut pas musim kemarau. Oke, pertanyaannya lagi nih, gimana caranya hidup di tempat yang mudi kayak gini, yang berubah-ubah terus? Nah, masyarakat di sini punya jawaban yang jenius. Mereka nggak melawan alam, tapi justru mengikutinya. Caranya? Dengan membagi dunia mereka jadi 3 zona. Gampangnya gini, ada zona A, ini yang di daratan kering, paling aman. Terus ada zona B, ini di rawa-rawa yang kadang kering, kadang basah. Dan terakhir, zona C, yang isinya air terus. Nah, kerennya, untuk tiap zona ini, mereka punya tipe rumah yang beda-beda. Yuk, kita mulai dari yang paling normal dulu. Solusi untuk zona darat dan rawa, yaitu rumah panggung. Oke, jadi di zona darat dan rawa ini, mereka bikin rumah panggung khas suku Bugis. Mungkin Anda familiar ya sama desain kayak gini, tapi yang di sini tuh beda. Desainnya ini udah di-upgrade khusus buat menghadapi air yang suka naik turun. Kunci dari rumah ini ada pada apa yang mereka sebut aliri. Aliri ini adalah tiang-tiang kayu penyangganya. Ini bukan sekedar tiang ya, ini fondasi sekaligus tulang punggung dari keseluruhan rumah. Nah, ini nih bagian pinternya. Tinggi waliri itu diatur banget, nggak asal pasang. Makin dekat rumahnya ke air atau makin rawan banjir, ya tiangnya dibikin makin tinggi. Jenius kan? Jadi rumah mereka selalu aman, jauh di atas jangkauan air. Oke, itu tadi rumah panggung. Keren. Tapi kita sekarang pindah ke zona air dan siap-siap lihat inovasi yang paling gila dan paling menakjubkan dari semuanya. Ini dia sang primadona, bola rai. Ini bukan lagi rumah panggung, tapi ini benar-benar rumah rakit. Seluruh bangunannya ngapung. Dan yang paling keren, rumah ini bisa dipindah-pindahin. Jadi kalau di sini ada yang bilang pindah rumah, itu artinya beneran rumahnya yang diangkat dan dipindahin. Namanya sendiri udah jelas banget sih, bola rai. Dalam bahasa setempat, bola itu artinya rumah dan rai itu rakit. Jadi ya literally rumah rakit. Sesederhana itu. Terus gimana bikinnya? Rahasianya ada pada bambu. Bambu kan banyak banget tuh di sekitar danau. Nah, bambu-bambu itu diikat jadi gelondongan-gelondongan raksasa yang super kuat. Bambu ini emang material yang sempurna, ringan, kuat, dan yang paling penting, daya apungnya tinggi banget. Gelondongan bambu ini terus disusun jadi rakit gede. Itulah fondasinya, fondasi yang ngapung. Baru deh di atasnya dibangun semua bagian rumah, lantai, dinding, atap. Hasilnya, rumah yang bisa menari dengan anggun, naik turun ngikutin gerakan air danau. Nah, cara hidup yang luar biasa kayak gini pastinya melahirkan budaya yang juga luar biasa. Budaya yang intinya satu, rasa hormat yang sangat mendalam pada sang danau. Coba deh lihat angka ini. Sekitar 80% penduduk di sini itu nelayan.
Angka ini udah cukup jadi bukti kalau danau ini bukan cuma tempat tinggal. Danau ini adalah jantung kehidupan mereka, sumber penghidupan mereka. Hubungan erat dengan danau ini mereka rayakan lewat sebuah ritual yang indah banget, namanya Macera Tapareng, yang artinya menyucikan danau. Setiap tahun, semua warga kumpul bareng buat bilang terima kasih ke danau atas semua yang udah diberikan. Nah, selama festival ini, ada 3 aturan suci yang wajib dipatuhi. Pertama, hari Jumat nggak boleh ada yang cari ikan. Biarin ikannya istirahat dan berkembang biak. Kedua, tiap orang cuma boleh pasang 1 jaring tetap. Ini biar adil, semua kebagian rezeki. Dan ketiga, dilarang berantem di atas air, biar komunitas tetap rukun. Ini kan kearifan lokal yang luar biasa cerdas ya, mengatur ekologi sekaligus sosial. Dan aturan ini bukan main-main loh. Kalau ada yang melanggar atau idosai, itu dianggap pelanggaran serius. Sanksinya bukan denda, tapi si pelanggar harus melakukan ritual penyucian diri sendiri. Ini nunjukin betapa dalamnya aturan-aturan ini dalam budaya mereka. Jadi, cerita Danau Tempe ini bukan cuma soal rumah apung yang keren. Ini cerita tentang harmoni, tentang hidup bareng alam, bukan malah melawannya. Nah, di zaman sekarang, di mana kita semua khawatir soal naiknya permukaan air laut, mungkin kita perlu berhenti sejenak dan bertanya, pelajaran berharga apa sih yang bisa kita petik dari kearifan masyarakat Danau Tempe yang udah ratusan tahun jago beradaptasi dengan dunia air?